Pemirsa, para caleg juga saat ini ya Resa, ketar-ketir soal hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan sistem pemilu tahun ini. Iya, tentunya seperti yang dibahas tadi dengan secara komprehensif ya oleh Valen. Bagaimana juga pasalnya kalau sampai sistem pemilu jadi proporsional tertutup, maka penentu caleg yang akan ke parlemen bukan lagi rakyat, melainkan partai politik. Lalu caleg artis bisa apa? Berikut liputan Jen William dan Sukma Setiabudi. Ada anggapan kalau caleg artis cuma modal popularitas. Di saat para caleg lagi galau menanti hasil putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi soal gugatan pemilu, modal popularitas memangnya masih laku. Masalahnya kalau sistem pemilu kita jadi yang tertutup, rakyat gimana mau memilih sosok yang mereka kenal atau yang populer? Karena di surat suara sudah tidak ada lagi nama calegnya, melainkan hanya lambang partai politik saja. Lalu bagaimana ya caranya para caleg artis ini meyakinkan partai politik untuk memilih mereka menjadi perwakilan suara rakyat di Senayan? Halo Kakak Ramzi. Halo Kakak Nafa. Mas Eko Patrio, apa kabar? Lagi mau nelfon langsung ditembak nih. Gimana? Jelang pemilu 2024 pasti makin sibuk dong. Ya bismillah ikhtiar. Ya, kita terus konsolidasi, kita terus turun ke bawah. Sangat sibuk sekali, luar biasa. Padat merayap, selalu ada di dapil. Kita membahas yang lagi hangat diperbincangkan, Mas Eko, soal sistem pemilu tertutup dan terbuka ini. Kalau misalnya sampai jadi tertutup, dikhawatirkan kan nanti pemilih kalau misalnya mau memilih, udah nggak ada lagi nama-nama calegnya yang dipilih parpol. Gimana dari Mas Eko? Ya, yang pertama kan sebenarnya kalau memang benar terjadi proporsional tertutup, itu gugatan MK yang dulu yang 2008 akhirnya jadi tergerus dong ya, kan sayang banget udah diputuskan terbuka, kan awal tertutup 2008 terus ya diberikan keterbukaan. Buat saya lebih terbuka ya, artinya terbuka satu memberikan rasa adil ya kan, adil itu artinya siapapun yang kerja, yang mau turun ke dapil, ketemu masyarakat, ketemu konstituennya, pasti diganjar, yaitu rewardnya terpilih. Kalau sekarang terjadi nantinya akan KKN kalau saya lihat. Siapa yang dekat dengan ketua umumnya, siapa yang dekat dengan elitis partai, maka dia akan dipilih menjadi nomor urut yang terdepan, walaupun tidak kerja. Gimana Kakak Ramzi melihatnya? Jujur, bukan saya aja, semua para caleg dan kebetulan 8 atau 9 partai sudah sepakat berharap untuk sementara ini 2024 jangan diganti dulu prosesnya, tetap terbuka. Ini kita semua harap-harap cemas gitu ya. Nah kalau buat saya gitu ya, kembalikanlah kedaulatan itu memang di tangan rakyat. Biarlah mereka memilih calon-calon anggota legislatif yang mereka inginkan. Karena kalau kita hanya memilih partai dengan kata lain tertutup, itu mereka, para masyarakat di bawah, khususnya di dapil masing-masing, tidak tahu siapa nanti yang akan partai calonkan kalau memang partai tersebut mendapatkan kursi. Sebenarnya isu itu lagi benar-benar hot banget ya, karena lagi diperbincangkan pada seluruh caleg semuanya yang ada di sini gitu. Tapi ya kita sebagai bacalek, kita sebagai bacalek, ada juga caleg, kita berharap proporsionalnya terbuka. Karena bagaimanapun juga kalau kita proporsional terbuka, kita menghormati suara rakyat. Tapi kalaupun dengan secara sedih gitu kan terjadi proporsional tertutup, ya aku sih tetap akan turun, tetap akan mendengar, melihat dan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, karena buat aku itu sangat penting banget dan itu pengalaman yang sangat luar biasa. Dan aku harap kalau seandainya terjadi proporsional tertutup, ya partai bisa melihat dan mempertimbangkan siapa yang benar-benar bisa menjadi wakil yang sesungguhnya untuk masyarakat gitu loh. Jadi kayak nggak cuman ya milih karena dia orang tua atau berkuasa, tapi benar-benar siapa sih yang terwakilkan untuk masyarakat ini yang memang benar-benar dia tuh berhak untuk duduk di situ dan mewakili semuanya gitu. Mas Eko, kita
membicarakan terkait stigma yang ada di masyarakat. Kan ada stigma kalau caleg artis cuma modal popularitas nih. Nah, mematahkan stigma itu gimana Mas Eko? Ya gini, sekali lagi ya, kalau buat saya pekerja seni itu kan sama dengan yang aktivis, LSM, sama politisi, sama lah semuanya. Mempunyai hak dipilih dan memilih. Dan punya hak juga untuk menang gitu loh ya. Nah terus yang ketiga adalah stigmanya. Ya udah, kita sebagai pekerja seni, buat saya adalah bagaimana caranya dia menjadi anggota dewan profesional. Artinya profesional pada saat dia tidak anggota dewan ya benar-benar kaitan dengan masalah apa yang dilakukan di DPR sana atau di DPRD provinsi misalnya gitu. Popularitas itu alhamdulillah buat saya secara pribadi ya, saya nggak mewakili para public figure yang lainnya. Ya memang kita sudah dapat. Tapi apakah itu menjadi segala-galanya? Enggak juga. Jangan khawatir yang lain. Enggak juga gitu. Popularitas iya memang sangat dibutuhkan, tapi bukan segala-galanya. Percuma populer, tapi kalau tidak mempunyai kinerja, tidak mempunyai kapabilitas, tidak mempunyai niat baik untuk selalu turun dan memberikan kontribusi untuk masyarakat, percuma juga, nggak akan terpilih juga. Popularitas itu adalah suatu bonus ya, karena kita sebagai public figure memang kita mempunyai selling point sendiri, di mana menjadi suatu kekuatan juga sebagai seorang public figure untuk mendapatkan suara yang lebih banyak. Tapi juga itu tidak bisa menjadikan senjata bahwa kita benar-benar akan sukses di situ gitu, karena kan bagaimanapun juga harus tetap yang utama kita mendahulukan kepentingan dari masyarakat, mengerti tentang isu masyarakat di dapil itu seperti apa, karena penting sekali buat kita sebagai bacalek atau caleg untuk turun dan mendengar langsung aspirasi dari masyarakat. Dari situlah kita jadi tahu sebenarnya apa fungsinya kita sebagai anggota dewan gitu, terus bagaimana kita bisa melakukan program-program untuk menjadi solusi apa yang terjadi atau masalah yang terjadi di masyarakat. Ya, nggak salah juga sih kalau para caleg artis ini mengandalkan popularitas mereka untuk meraup suara. Tapi kalau sistem pemilunya berubah jadi yang tertutup, mereka bisa apa? Ya, jangan sampai polemik ini malah menjadi kemunduran bagi demokrasi kita. Dari Jakarta, Jan William, Sukma Setiabudi, Metro TV.